Bab 1341. Perjanjian itu adalah informasi rahasia, dan bahkan gelarmu sebelumnya tidak memiliki wewenang untuk mengaksesnya. Anda hanya dapat mengaksesnya sekarang dengan gelar Raja Mahkota Anda, jelas West Skylord. Levi menghela nafas. Niat saya adalah untuk mengungkap pengaruh yang mengalir jauh di Erudia sehingga kami dapat mengidentifikasi kemungkinan risiko yang terlibat. Saya tidak berharap untuk merusak perjanjian yang begitu penting. Petik 2. Itu juga sesuatu yang tidak dia duga. Sekarang, aku akan menjadi kambing hitam. Hanya Tuhan yang tahu apa konsekuensi yang akan terjadi selanjutnya. West Skylord menggelengkan kepalanya. Tuan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya ragu bahwa 4 keluarga besar bahkan sangat ingin menjaga perdamaian. Mereka hanya menyalahkan Anda sehingga mereka tidak harus menanggung tanggung jawab. Petik 2. Benar, mereka hanya menggunakanku sebagai alasan agar mereka tidak perlu terikat perjanjian. Sekarang akulah yang harus disalahkan untuk semuanya. Bagaimanapun, saya telah membuat keputusan untuk menanggung konsekuensi dari tindakan saya. Petik 2. Levi melemparkan pandangan ke West Skylord, dan dia menghilang dalam sekejap. Itu karena Mingka telah tiba. Koneksi Levi ke Calamity harus dikurangi seminimal mungkin dengan Mingka di sekitarnya. Lagi pula, dia bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Wanita itu cukup tajam untuk menangkap jejak komunikasi apapun. Apakah Zoe dan yang lainnya datang ke sini lagi? Tanya Mingka. Dia memperhatikan bahwa seseorang baru saja pergi. Siapa mereka yang ada di belakangmu? Levi memperhatikan beberapa orang yang berdiri di belakangnya dan bertanya. Mingka menjelaskan, Dewa Perang, pasti kamu pernah mendengar tentang 4 keluarga besar, kan? Ini adalah para dokter untuk keluarga besar Southford. Saya meminta mereka di sini untuk memeriksa kondisi Anda. Petik 2. Tentu, Levi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekarang 4 keluarga besar tidak lagi terikat oleh perjanjian, mereka bergerak dengan bebas. Levi tahu dia harus merahasiakan kondisi tubuhnya sekarang karena Mingka telah meminta dokter untuk memeriksanya. Namun, dia telah menceritakan kepada mereka fakta bahwa dia diracuni oleh Istana Raja Darah, dan membiarkan mereka mempelajari racunnya. Tidak, ini seharusnya datang dari Erudia. Yang mengejutkan Levi, para dokter berpengetahuan luas dari keluarga besar Southford mampu mengenali racun itu. Levi terkejut mengetahui bahwa racun itu berasal dari Erudia. Bukankah mereka menyebutkan bahwa Istana Raja Darah telah mempelajari racun ini selama lebih dari beberapa dekade? Apakah kalian yakin? Ya, meskipun racunnya telah dicampur dengan beberapa bahan dan proses yang lebih baru, formula dasarnya pasti dari Erudia. Kami membacanya di sebuah buku kuno, kata para dokter dengan tegas. Mendengar itu, Levi terkejut mengetahui bahwa racun itu berasal dari Erudia. Jadi, seseorang tidak terlalu senang dengan Erudia, dan sebagai hasilnya, telah berkomplot dengan orang luar untuk menimbulkan masalah. Menjadi dewa perang selama beberapa tahun terakhir, aku pasti telah menghentikan orang-orang ini untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Levi yakin bahwa orang tersebut memiliki pengaruh yang besar. Dia juga menduga bahwa orang tersebut telah mengarahkan berbagai acara dari balik layar, bahkan mungkin berasal dari 4 keluarga besar juga. Dilihat dari cara Tenichi enggan mengungkapkan apapun, sepertinya ada lebih banyak masalah. Tapi siapapun itu, seberapa kuat dia. Namun demikian, Levi bersumpah untuk tidak membiarkan siapapun yang mungkin bisa mengancam Erudia lolos. Dia bersumpah untuk menyelesaikan masalah ini. Karena itu adalah keputusan yang tepat untuk membiarkan 4 keluarga besar kembali karena telah sangat meningkatkan kesempatan Levi untuk mengeluarkan si pembuat onar. Hal-hal memang akan berubah menjadi sangat menarik jika itu yang terjadi. Sementara itu, di kediaman keluarga Lopez merayakan kemenangan. Namun, wajah Cora berubah muram setelah beberapa waktu. Apa, suamimu meninggalkanmu dan putrimu untuk tinggal bersama wanita lain? Cora sangat marah mengetahui berita itu. Jadi bagaimana jika dia adalah dewa perang? Kami Westford tidak takut dengan jenisnya. Saya ingin melihat siapa yang memiliki keberanian untuk meninggalkan cucu perempuan saya seperti itu. Bab 1342. Cora memang memiliki kapasitas untuk mengatakan hal seperti itu, melihat bahwa Mingka dan Windsor, keduanya berasal dari 4 keluarga besar telah berhasil mencapai peringkat dewa perang, meskipun mereka hanya memegang posisi kasar di 4 keluarga besar. Jadi,
Cora tidak punya alasan untuk takut pada Levi, terutama karena dia berada di eselon atas dari 4 keluarga besar. Minka bahkan seseorang yang tidak dia perhatikan. Ya, mereka pengganggu seperti itu. Wanita itu mencaci status sosial Zoe karena tidak sebanding dengan Levis. Terlebih lagi, Levi hanyalah seorang lumpuh yang terikat kursi roda. Bagaimana Zoe tidak cocok untuknya? Ibu, sekarang setelah kamu kembali, Zoe akhirnya memiliki seseorang yang bisa dia andalkan. Sekarang, saya ingin melihat siapa yang tidak cocok untuk siapa. Zoe takut masalahnya akan lepas kendali dan buru-buru berkata, "Nenek, kami hanya bertengkar kecil, itu benar-benar bukan apa-apa." Wajah Cora berubah muram. Jika anak itu masih menjadi dewa perang, maka keluarga besar Westford masih akan memberinya sedikit rasa hormat. Namun, sekarang dia bukan apa-apa, mengapa saya mengakomodasi kekasarannya? Petik 2. Saat itu, Forlevia berkata, ayah adalah Raja Mahkota, yang jauh lebih kuat dari Dewa Perang. Kebaikan apa yang diajarkan Levi kepada Forlevia? Dia penuh dengan kebohongan. Harun menegur. Apakah dia sedang bermimpi? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia adalah Raja Mahkota? Dia bahkan bukan Dewa Perang lagi. Henry mencibir. Wajah Cora tenggelam. Kami tahu bahwa Erudia telah melantik Raja Mahkota. Tidak hanya itu, 4 keluarga besar bahkan telah menyelidiki identitas pria misterius yang telah dilantik sebagai Raja Mahkota ini. Jadi, apa yang kalian temukan? Semua orang menoleh untuk melihat Cora. Seluruh dunia ingin tahu tentang identitas sebenarnya dari Raja Mahkota Erudia. Kami tidak memiliki petunjuk yang produktif tentang hal itu. Namun, satu hal yang pasti. Latar belakang Raja Mahkota kuat, bahkan melampaui 4 keluarga besar. Hanya keluarga yang telah berkuasa selama lebih dari 1 milenium yang bisa menghasilkan bakat seperti itu. Cora yakin akan hal itu. Semua orang tersentak setelah mendengarkannya. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka kemungkinan Levi dikaitkan dengan Raja Mahkota lebih tipis dari sebelumnya. Bagaimanapun, Levi hanyalah seorang yatim piatu yang terlantar di jalanan. Jadi, bagaimana mungkin dia dikaitkan dengan keluarga yang telah mengumpulkan kekuatan seperti itu? Mereka jelas bertentangan satu sama lain. Aku akan tinggal di sini mulai sekarang. Tidak perlu bagi saya untuk kembali ke Westford, kata Cora tegas. Meskipun dia tidak tahu bagaimana perjanjian itu menjadi batal, itu adalah informasi yang hanya dapat diperoleh oleh eselon atas dari 4 keluarga besar karena itu menyangkut kepentingan terbaik mereka. Itu keren. Saya ingin melihat siapa yang berani menjelek-jelekkan keluarga Lopez mulai sekarang. Henry dan Fabian sangat senang mendengar Cora. Kehadirannya merupakan tanda pasti bahwa keluarga Lopez sedang dalam perjalanan untuk mencapai langkah yang lebih besar. Mata Zoe menjadi merah dan bertanya, "Nenek, apakah Anda memiliki dokter yang sangat baik?" Cora bingung dengan pertanyaannya dan menjawab, keluarga besar Westford hebat dengan racun, tetapi kami memiliki praktisi medis yang sangat baik. Kemajuan kami dalam kedokteran melampaui 3 keluarga lainnya. Petik 2. Jadi, apakah itu berarti orang-orangmu akan lebih kuat dari Minka? Bahwa kita memiliki peluang yang lebih baik untuk membuat Levi sembuh. Zoe bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, dia hanya dari Southford. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa kami lebih baik. Zoe sangat gembira mendengar berita itu. Itu keren. Dia membandingkan dirinya dengan Minka, ingin juga mencapai apa yang bisa dilakukan Minka. Sekarang, tidak hanya Minka yang memiliki status sosial untuk menandingi Levi, aku juga memilikinya. Aku ingin bertemu pria Levi ini dan melihatnya sendiri. Beraninya dia meninggalkan cucuku. Cora terkekeh. Tentu, ayo kita cari dia sekarang. Bab 1343. Baru saja mempercepat status keluarga mereka, keluarga Lopez tidak mendapat kesempatan untuk menunjukkan kekuatan baru mereka. Mereka pikir itu adalah kesempatan terbaik untuk memberi Levi sedikit pikiran mereka. Aku tidak akan pergi, kata Zoe, bertekad untuk tinggal di rumah bersama Forlevia. Masih marah pada Levi, dia tidak ingin melihatnya. Sementara itu, di Manor, keluarga Lopez muncul tidak lama setelah para dokter dari keluarga besar Southford pergi. Berhenti di sana, umumkan dirimu. Ini adalah milik pribadi, dan tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Penjaga yang telah diatur Minka memblokir jalan keluarga Lopez. Beraninya kau. Beberapa pejuang yang mengapit Cora mengirim penjaga itu terbang, dan mereka memasuki Manor dengan paksa.
Apa masalahnya? Mingka dan Levi keluar setelah mereka mendengar keributan itu. Oh, apakah kalian? Levi memperhatikan bahwa itu adalah Henry dan beberapa orang lain dari keluarga Lopez. Tentu saja, dia tidak mengenali wanita tua di belakang mereka semua. Apakah kalian dari keluarga besar Westford? Mingka akrab dengan 4 keluarga besar dan langsung mengenali orang-orang Cora. Gadis itu memang punya akal sehat, cibir Cora. Sementara itu, Levi bingung. Bagaimana keluarga Lopez bahkan terkait dengan keluarga besar Westford? Kenapa kalian di sini? Mingka mengintip ke arah kelompok itu dengan tatapan dingin dan keras. Saya sarankan Anda minggir, nak. Kami di sini mencari Levi. Mengingat pendirian Cora yang kuat, bahkan Mingka tercengang saat dia minggir. Levi, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Cora, nenek kami. Dia peringkat tinggi di keluarga besar Westford, dan coba tebak. Zoe adalah favoritnya. Kau brengsek tak berperasaan yang meninggalkan istri dan anakmu sendiri. Beraninya kamu bahkan mengatakan bahwa Zoe bukan pasangan yang baik untukmu. Mari kita lihat siapa yang tidak cocok untuk siapa saat ini. Sehun terkekeh. Hah? Levi dan Mingka sama-sama bingung dengan wahyu itu. Mereka tidak menyangka bahwa nenek Zoe adalah tokoh terkemuka di keluarga besar Westford. Semua warna terkuras dari wajah Mingka. Lagi pula, dia memang mengatakan sesuatu tentang Zoe yang tidak cocok untuk Levi. Namun, sekarang setelah keadaan berubah seperti itu, Zoe telah membuktikan dirinya sebagai pasangan yang cocok untuk Levi. Nenek telah melantik Zoe menjadi putri keluarga besar Westford. Anda hanya mantan God of War, dan sekarang lumpuh. Apakah kamu pikir kamu masih pantas untuknya? Itu benar. Kami selalu berpikir bahwa Anda bukan pasangan yang cocok untuk Zoe. Dia bahkan tidak keberatan sekarang bahwa Anda telah menjadi cacat, bahkan merawat Anda dan melahirkan anak Anda. Bagaimana denganmu? Bagaimana Anda memilih untuk memperlakukannya? Ya. Petik 2. Kamu membiarkan wanita lain pindah bersamamu dan mengusir Zoe dan anakmu sendiri. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu berhak mempertahankannya? Anggota keluarga Lopez bergiliran menegur Levi. Cora akhirnya berkata, jika kau masih dewa perang, mungkin kami bisa mengabaikan pelanggaranmu. Keluarga hebat Westford bahkan mungkin perlu mengakomodasi Anda sebagai VIP kami dan menobatkan Anda sebagai menantu terbaik. Tapi sekarang kamu hanya seorang lumpuh, apakah kamu pikir kamu masih memiliki tawar-menawar di tangan untuk memberikan cucuku sikap dingin? Levi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Saya tidak meninggalkan Zoe dan Forlevia. Terjadi salah paham. Saya akan menjelaskan semuanya kepada mereka di masa depan. Petik 2. Menjelaskan apa? Bukankah kamu hanya menyukainya, berpikir bahwa dia bisa mengembalikan kejayaanmu yang dulu? Kamu pasti berpikir bahwa Zoe hanyalah seorang wanita tak berdaya yang tidak bisa membantumu, meremehkannya sebagai beban, kan? Jadi, wajar saja jika kamu meninggalkan Zoe demi-nya. Aaron menunjuk tepat ke hidung Levi dan memarahi, biarkan aku memberitahumu, kamu tidak punya hak untuk membenci putriku lagi. Ibu, akankah kita pergi? Harun meminta izin kepada ibunya. Cora marah dan mencaci, bagaimana aku bisa pergi begitu saja ketika dia meremehkan cucuku dengan cara ini? Keluarga besar Westford akan menderita aib besar jika aku memilih untuk pergi begitu saja. Bab 1344. Aura dominan Cora bahkan membuat Levi bingung. Ini nenek Zoe. Bagaimana Harry pantas mendapatkannya? Sebenarnya, Cora adalah seorang pemberontak dan tidak suka terikat oleh aturan keluarga besar Westford. Oleh karena itu, dia meninggalkan keluarga atas kemauannya sendiri dan jatuh cinta pada Harry. Iya itu betul. Kita harus memberi anak ini pelajaran yang bagus. Kalau tidak, dia mungkin berpikir bahwa kita hanya penurut. Keluarga Lopez sangat bersemangat setelah status sosial mereka terangkat. Setidaknya aku tidak ingin melihatnya masih duduk-duduk. Bajingan ini hanya pantas merendahkan kakiku. Cora mencibir. Tepat ketika para pejuang yang mengapitnya hendak meluncurkan serangan mereka, Mingka dan yang lainnya berteriak, beraninya kau. Mereka berdiri di depan Levi untuk menjaganya. Nona muda, apakah Anda yakin ingin melawan saya? Anda juga salah satu dari 4 keluarga besar. Menurut aturan, Anda benar-benar harus memberi hormat kepada saya dengan berlutut. Bentak Cora. Siapa yang peduli jika Anda salah satu dari Westford? Aku tidak takut padamu. Siapapun yang ingin menyakitinya harus melangkahi mayatku. Kata Mingka tegas.
Siapa yang berani membuat masalah dengan tentara Griwol? Para penjaga meraung serempak. Pada saat yang sama, para petarung dari Westford terpaku menatap Mingka, menunggu perintah Cora. Cora menyipitkan matanya, pikirannya menjadi overdrive untuk menimbang pro dan kontra. Dia tidak takut pada Mingka sendiri. Namun, Mingka adalah pemimpin tentara Griwol. Dengan melukainya, Cora akan melawan Erudia. Meskipun 4 keluarga besar telah membatalkan perjanjian dengan Dragonites dan memasuki Erudia dengan alasan yang tepat, bahkan Cora tidak memiliki keberanian untuk menantang Erudia. Lagi pula, dia tidak memiliki keinginan mati. Mundur. Levi, kamu tidak akan seberuntung lain kali. Jangan bermimpi bahwa Anda masih bisa bertemu Zoe dan Forlevia. Anda mungkin juga menunggu hari ketika Anda menjadi layak untuk bertemu dengan saya. Ini pesanan saya, juga pesanan dari Westford. Saya menunggu kejayaan Anda kembali di Westford. Meskipun Cora memilih untuk mundur, dia telah menjelaskan bahwa Levi tidak akan dapat bertemu Zoe dan Forlevia lagi, kecuali jika dia telah mencapai kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Namun, bagi Henry dan yang lainnya, Levi tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat Zoe dan putrinya sendiri lagi. Dia harus setidaknya menjadi peringkat God of War agar setara dengan keluarga besar Westford. Memang, itu tidak mungkin karena Levi hanyalah seorang lumpuh yang terikat kursi roda. Harapan terbaik Levi adalah melepaskan Mingka selama sisa hidupnya. Bagaimana orang seperti itu memiliki kesempatan untuk ditebus? Cora, kamu brilian. Dengan begitu, Levi tidak akan pernah bisa melihat Zoe dan Forlevia lagi. Keluarga Lopez tertawa terbahak-bahak. Aaron dan Caitlin bertepuk tangan saat mereka setuju dengan keputusan Cora. Aaron bahkan memelototi Levi dan mencibir padanya, harapan terbaikmu adalah menjadi penjaga selama sisa hidupmu, bahkan tidak bisa bersuara saat istri dan anakmu meninggalkanmu. Anda tidak layak menjadi seorang pria. Aku membencimu. Ya, dia bukan laki-laki. Jalani sisa hidupmu yang menyedihkan dengan enyo. Caitlin mencibir, saya ingin melihat apakah Anda memiliki kesempatan untuk melihat Zoe dan Forlevia lagi. Kemudian, Cora memimpin anggota keluarga Lopez lainnya dan pergi. Itu adalah hari yang menggelikan, untuk sedikitnya. Levi sudah lama bertanya-tanya mengapa nenek Zoe tidak pernah muncul. Jadi, neneknya dari 4 keluarga besar. Levi harus mengakui bahwa identitasnya mengejutkannya. Di atas itu mengesankan. Dia tersenyum kecut. Apakah dia pikir dia bisa menghentikan saya melihat istri dan anak saya? Bagaimana itu mungkin? Jadi dia ingin saya membuktikan diri. Aku ingin tahu apakah cincin naga cukup baik untuknya. Bagaimana dengan topeng naga? Bagaimana dengan pedang naga? Iya. Levi mengeluarkan tawa mengejek. Bab 1345. Siapa yang tahu bahwa Zoe memiliki latar belakang seperti itu? Wanita tua itu adalah saudara perempuan dari pemimpin keluarga besar Westford saat ini. Dia benar-benar bisa berbicara untuk Westford. Seru Mingka. Levi bingung dengan identitas Cora juga. Enyo, sepertinya kau tidak perlu berada di sisiku lebih lama lagi karena para dokter dari Southford juga bingung dengan kondisiku, kata Levi pada Mingka, memanfaatkan kesempatan yang muncul dengan sendirinya. Meskipun demikian, Mingka masih di pagar. Tapi kondisi tubuhmu membaik, kan? Iya itu betul. Tubuh saya telah sembuh tetapi kemajuannya lebih lambat. Saya pikir itu karena masih ada sisa-sisa racun istana Raja Darah di tubuh saya. Saya khawatir tidak mungkin tubuh saya pulih jika saya tidak membersihkan tubuh saya sepenuhnya. Kata Levi. Sebenarnya, racun itu sudah lama dihilangkan dari tubuhnya. Dia hanya ingin Mingka mengetahui lebih banyak tentang racun itu sehingga dia bisa menentukan pelakunya yang mengkhianati Erudia. Seperti yang diharapkan, Mingka berkata, tentu, saya pribadi akan menyelidiki lebih lanjut tentang racun istana Raja Darah. Semoga cepat sembuh. Meski begitu, aku masih akan bertanggung jawab atas keselamatanmu. Penjagaku akan melindungimu dari bahaya yang akan datang. Tentu, Levi menggaruk hidungnya. Setidaknya Mingka tidak ada secara fisik. Penjaganya jauh lebih mudah untuk ditangani. Sementara itu, di kediaman Lopez, Zoe memperhatikan bahwa anggota keluarganya pulang dan bertanya, bagaimana? Tidak ada yang terjadi, kan? Nenek, kamu tidak menyakiti Levi, kan? Pria Levi itu benar-benar membuat frustrasi. Dia memiliki keberanian untuk bersembunyi di balik rok wanita. Dia dulu lintah Zoe, dan sekarang dia merayu Enyo itu.
Apakah dia berpikir untuk menghabiskan sisa hidupnya bergantung pada wanita? Harun memarahi. Korra menggelengkan kepalanya. Aku tidak melakukan apapun padanya. Enyo melindunginya. Wanita itu bahkan berani membuat masalah dengan Westford hanya untuk melindungi pria itu. Apa yang Levi katakan saat itu? Zoe bertanya dengan cemas. Dia tidak mengatakan apa-apa dan bersembunyi di belakang wanita itu. Lagi pula, apa lagi yang bisa dia katakan? Yang lain menjawabnya. Wajah Zoe tenggelam setelah mendengar jawabannya. Dia paling khawatir dengan sikap Levi, tetapi pria itu tampaknya tidak memilikinya. Sementara itu, Korra memperhatikan sikap cucunya yang tertekan dan berkata, Zoe, aku menetapkan aturan untuknya. Apa? Aku melarangnya melihatmu dan Forlevia sampai hari ketika dia layak menjadi tandinganmu, putri keluarga besar Westford. Apa? Pencapaian seperti apa yang Anda bayangkan? Zoe tercengang. Dia harus menjadi dewa perang, setidaknya, seperti dulu. Aku akan membiarkan dia membawa kalian berdua pergi, tidak ada pertanyaan yang diajukan saat itu, jawab Korra tegas. Hah? Bagaimana mungkin? Bahkan merupakan keajaiban jika dia bisa pulih dari kondisinya saat ini. Hampir tidak mungkin dia bisa mendapatkan kembali gelar God of War-nya. Zoe mulai jengkel dengan harapan neneknya yang tidak realistis terhadap Levi. Ini adalah aturan yang telah saya tetapkan sebagai anggota keluarga besar Westford. Tidak ada yang mengambilnya kembali. Mengapa repot-repot ketika dia bahkan tidak menyuarakan untuk Anda ketika Anda merasa marah, bahkan mendukung wanita itu secara terang-terangan di depan Anda? Zoe kemudian mengingat hal-hal yang telah dilakukan Mingka dengan persetujuan diam-diam Levi. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Oke, nenek. Aku akan mendengarkanmu. Ini akan menjadi hukumannya. Namun, Zoe menyesalinya beberapa saat setelah dia menyetujui persyaratan neneknya karena itu berarti dia mungkin tidak dapat bersatu kembali dengan Levi selama sisa hidupnya. Bagaimanapun, Korra memang memiliki kemampuan untuk memisahkan mereka selamanya. Forlevia, bagaimanapun, tampak tidak terpengaruh dan tersenyum manis. Ibu, jangan khawatir. Ayah akan segera menemui kita. Bab 1346. Forlevia mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun dia tidak mengerti betapa kuatnya keluarga besar Westford, dia tahu bahwa Raja Mahkota ayahnya akan lebih dari layak. Tidak menyadari fakta itu, Zoe hanya bisa tersenyum tak berdaya pada kenaifan putrinya. Dia mengira gadis kecil itu akan menangisi ayahnya, tetapi putrinya malah menjadi orang yang menghiburnya. Anggota lain dari keluarga Lopez hanya memandang Forlevia dan tidak ingin meledakkan gelembungnya. Menurut pemahaman mereka, tidak mungkin Levi bisa melihat mereka berdua lagi seumur hidupnya. Masuknya keluarga besar Westford ke tempat kejadian berarti bahwa keluarga Lopez berada di jalan raya menuju kemakmuran. Status yang ditinggikan berarti bahwa Lopez bergabung dengan jajaran keluarga bangsawan di Hampton Utara dan bahkan di seluruh wilayah utara. Menjadi adik perempuan pemimpin keluarga besar Westford, Korra memiliki pengaruh yang besar. Tak seorang pun waras mereka akan berani main-main dengan dia. Akibatnya, Zoe dan Forlevia dengan cepat menjadi favorit Westford. Kenaikan peringkat sosial belum pernah terjadi sebelumnya, dan praktis tidak pernah terdengar, hanya dimungkinkan oleh masuknya keluarga besar Westford ke dalam tempat kejadian. Hanya keluarga Westford yang bisa melakukan lompatan sebesar itu dalam peringkat sosial seseorang, mengubah masyarakat miskin menjadi kaya hanya dengan menjentikkan jari. Terlebih lagi, keluarga Westford bahkan telah menetapkan aturan yang harus dipatuhi Levi. Tidak hanya keluarga besar Westford yang mengangkat keluarga ke kiri dan kanan setelah keluar dari bayang-bayang, tetapi 3 keluarga besar lainnya juga melakukan hal yang sama. Klan Garrison yang pernah memerintah kota Auckland tampak redup jika dibandingkan. Pada saat yang sama, Levi telah meminta orang-orangnya untuk mengawasi 4 keluarga besar setelah mereka keluar dari bayang-bayang. Dia menyadari bahwa tidak hanya 4 keluarga besar telah keluar dari bayang-bayang, tetapi rezim kuat lainnya yang telah berada dalam kegelapan juga bergabung dengan barisan. Baginya, perjanjian itu juga mengikat kekuatan-kekuatan ini. Dengan perjanjian dibatalkan, mereka bebas untuk bergerak. Kebebasan yang baru ditemukan ini akhirnya memberikan mobilitas kekuatan-kekuatan itu. Pasti sulit bagi mereka untuk bergerak ketika mereka terikat oleh perjanjian. Akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk menyelesaikan apapun jika mereka tidak harus mematuhi perjanjian, kata Levi sambil menganalisis situasi. Mendengar itu, West Skylord mencibir dan berkata,
Mereka mengira kebebasan yang baru ditemukan telah memberi mereka anonimitas untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka memberi kita kesempatan untuk memantau setiap gerakan mereka. Levi bergema dengan pernyataannya. Iya, aku punya firasat bahwa mereka akan segera mengekspos diri mereka sendiri. Dia ingin menangkap orang-orang di belakang layar, terutama mengingat dia ingin melihat Forlevia lagi sesegera mungkin. Sementara itu, di sebuah villa pegunungan di Auckland City, sekelompok orang berkumpul. Masing-masing dari mereka memiliki satu kesamaan, mereka semua mengenakan berbagai jenis topeng. Sepertinya mereka memiliki sifat yang sama dengan anggota The Calamity, yaitu tidak menunjukkan diri mereka yang sebenarnya kepada orang lain. Faktanya, merekalah yang ingin direbut oleh Levi dan Dragonites, yang merencanakan segalanya di belakang layar. Pemimpin kelompok itu mengenakan topeng naga hitam. Pria tangguh itu menyalak, ada 3 hal yang ingin saya soroti hari ini. Pertama, kami belum menemukan identitas sebenarnya dari Raja Mahkota. Kedua, tubuh Levi tidak akan pulih secepat itu, dan bahkan para dokter hebat dari keluarga besar Southford berada di ujung tali mereka. Dan yang ketiga, kita harus mendapatkan apa yang diminta Pangeran William dari Sarain dari kita. Yang lain menganggukkan kepala setuju. Iya, kita akhirnya bisa keluar dari bayang-bayang. Perjanjian yang dibatalkan benar-benar datang sebagai kabar baik bagi kita semua. Kami, para pendosa Erudia, tidak perlu lagi hidup dalam bayang-bayang, berlari demi hidup kami. Mereka semua senang dengan prospek masa depan mereka yang datang dengan kesepakatan yang rusak. Jangan terlalu terburu-buru untuk merayakannya. Hal yang diminta Pangeran William dari kita secara pribadi dikawal oleh tidak lain dari Dragonites. Jangan sedetik pun berpikir bahwa kita tidak harus membayar harga yang mahal untuk merampoknya dari tangan mereka, pria bertopeng naga hitam itu mencibir. Hah? Apa yang harus ditakuti? Kami hanya dapat mengirim beberapa yang dipilih untuk mencurinya. Orang-orang lain tampaknya tidak mengindahkan peringatan oleh pria bertopeng naga hitam. Itu benar, selama kita bisa mendapatkan apa yang diinginkan Pangeran William, dia akan mengabulkan keinginan kita. Bab 1347. Pria bertopeng naga hitam, Kuro Dragon, tersenyum puas setelah mendengarkan yang lain. Namun, pria itu masih merasa perlu untuk mengingatkan orang-orangnya, kalian semua harus berhati-hati untuk tidak meninggalkan jejak yang mungkin mengarah kembali kepada kami. Tidak akan ada cukup nyawa untuk membayar Erudia jika mereka mengetahui tentang bagaimana kita telah mengkhianati Erudia dengan berkomplot dengan orang-orang di luar negeri yang ingin mencelakai Erudia. Itu sudah pasti. Aku sudah lama membenci Erudia. Mengekspos diri saya untuk ditangkap akan menjadi hal terakhir yang ingin saya lakukan. Aku masih menunggu saat aku bisa menyaksikan kejatuhan Erudia dengan mataku sendiri. Pria lain menimpali, saya belum membalas dendam. Mengapa saya meninggalkan jejak apapun untuk ditangkap? Petik 2. Mereka menuduhku sebagai pengkhianat Erudia. Saya ingin menunjukkan kepada mereka bagaimana saya akan membalas dendam. Sekelompok pria mengungkapkan ketidaksetujuan dan kekesalan mereka terhadap Erudia saat itu. Seolah-olah Erudia telah melakukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada mereka. Baiklah, bersiaplah, kalian semua, perintah Kuro Dragon. Bibirnya menyunggingkan seringai, senang melihatnya. Sementara itu, Levi telah menerima perintah dari Dragonites. Dia harus mengawal sesuatu yang berharga kembali ke Auckland City. Perintah itu datang tiba-tiba sekaligus mendesak, mendorongnya untuk segera berangkat. Tanpa Mingka, itu adalah hal yang mudah untuk melepaskan diri dari pengawalnya. The Dragonites hanya menceritakan kepada Levi rincian misi setelah mereka sudah dalam perjalanan. Ternyata lokasi laboratorium biologi di suatu tempat di timur telah terungkap dan membutuhkan pemindahan segera. Laboratorium biologi telah menjadi target bagi banyak negara dan kekuatan dalam kegelapan, dan mereka dengan cepat menerkam kesempatan itu. Poin utamanya adalah bahwa laboratorium biologi menyimpan sejenis obat terapi gen yang tak ternilai yang akan mampu menentukan masa depan Erudia. Sangat penting bahwa mereka mengangkutnya dengan aman kembali ke kota Auckland. Namun, berita tentang rencana mereka untuk mengangkut obat itu bocor, dan Dragonite telah mengantisipasi bahwa akan ada upaya perampokan di sepanjang jalan. Karena sifatnya yang sangat diperlukan, semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan obat terapi gen. Jika berita rencana pengawalan mereka bocor, maka kemungkinan besar identitas mereka yang mengawal obat itu juga terungkap. Oleh karena itu,
mereka harus menemukan cara untuk memastikan bahwa obat tersebut akan dengan aman diangkut kembali ke kota Auckland. Dragonites mempertimbangkan pro dan kontra mereka, dan pada akhirnya, memutuskan untuk membiarkan Levi mengantar obat itu kembali ke Auckland City. Dia adalah kandidat yang sempurna karena tidak ada yang akan curiga bahwa dia akan menjadi orang yang mengawal obat yang sangat berharga karena dia dianggap lumpuh. Bagaimanapun, dia adalah dewa perang yang tangguh. Kami berpikir untuk mengangkut obat terapi gen oleh tentara bersenjata lengkap, tetapi kami khawatir tentang spekulasi media luar negeri jika kami mengambil pendekatan profil tinggi seperti itu. Oleh karena itu, kami mengubah rencana kami dan memutuskan misi transfer rahasia. Raja Mahkota, pengawalnya termasuk Regu Naga, Regu Phoenix, Regu Serigala, dan Regu Macan dari Dragonites. Kami berharap identitas Anda sebagai pemimpin tim tetap dirahasiakan karena takut ada pengkhianat di antara kami. Mohon mengerti. Levi menganggukkan kepalanya. Dimengerti, aku akan memastikan obat itu dengan aman diangkut kembali ke kota Auckland. Tidak butuh waktu lama bagi Levi untuk mencapai pangkalan di timur. 4 regu di bawah Dragonites sudah siap. Mereka semua berdiri di depan sebuah kotak rahasia. Jelas sekali kotak itu berisi obat terapi gen. Semua orang tercengang melihat Levi. Mengapa dia dipilih untuk memimpin misi pengawalan? Anda pasti bercanda. Petik 2. Bukankah dia hanya akan membebani kita semua? Kita harus fokus sepenuhnya pada pengangkutan obat terapi gen, bukan? Apa yang akan kita lakukan jika kita perlu mengalihkan perhatian kita untuk melindunginya? Mereka semua sangat mengenal Levi dan bahkan menghormati pria itu. Namun, mereka tidak bisa tidak mempertanyakan keputusan untuk membiarkan dia memimpin misi untuk mengawal obat. Apakah ini lelucon? Tidak perlu memperhatikan keselamatanku. Lari saja jika ada bahaya. Levi, yang terikat kursi roda, menyeringai. Tetapi, tidak ada jika dan tetapi. Kami mempercayakan rencana pengawalan pada God of War, dan kami percaya bahwa dia memiliki kapasitas untuk memerintahkan kalian semua untuk memaksimalkan potensi kalian. Tidak ada yang berani menyuarakan apapun lebih jauh terhadap keputusan sesudahnya. Bab 1348. Meskipun mereka mengalah, itu tidak berarti bahwa mereka sepenuh hati setuju dengan pengaturan tersebut. Dewa Perang memang mengesankan di medan perang dan telah berhasil memenangkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kali ini berbeda. Mereka tidak berada di medan perang. Tim pendamping terdiri dari 16 orang, dan Levi akan menambahkan satu hitungan lagi ke tim, sehingga menjadi 17. Anggota regu tahu pasti bahwa lawan mereka dan diri mereka sendiri terdiri dari petarung yang terampil, dan mereka yakin bahwa pertarungan akan berakhir dalam sekejap mata. Apakah benar-benar perlu baginya untuk memerintahkan kita? Ini tidak seperti kami tentara yang terdiri dari ratusan dan ribuan tentara. Mau tak mau mereka berpikir bahwa kehadiran Levi akan menjadi beban bagi mereka. Terlebih lagi, pria itu sebenarnya adalah seorang lumpuh yang terikat kursi roda. Setelah pemimpin Dragonites keluar, pemimpin de facto untuk misi pengawalan dan pemimpin pasukan naga, Drakon, bersuara, Dewa Perang, saya harus mengakui bahwa saya pernah menghormati Anda, tetapi semua orang tahu bahwa sekarang Anda hanya cacat. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa misi pengawalan berhasil? Petik 2. Pemimpin Regu Phoenix menegur, ya, kami akhirnya akan mengawasimu. Kehadiranmu hanya akan mengalihkan perhatian kami. Demikian pula, Pantera, pemimpin pasukan macan juga kesal dengan pengaturan itu, dan mencaci maki. Selain itu, apakah mereka tidak percaya pada kemampuan kita? Meskipun kita jarang melakukan misi seperti ini, pernahkah kita gagal? Itu benar, kami telah menjalankan ratusan misi selama lebih dari 1 dekade, dan tidak pernah sekalipun kami gagal. Yang lain mulai protes juga. Mereka tidak akan mengatakan apa-apa jika Levi benar-benar sehat. Namun, jelas bahwa senjata teratas Dragonites tidak memiliki kepercayaan penuh pada regu untuk menugaskan orang cacat untuk mengawasi mereka. Pemimpin pasukan serigala, Salem, mencibir, kamu memiliki kemampuan untuk memaksimalkan potensi kami. Apakah Anda bahkan tahu sistem hierarki dari 4 regu, apalagi bagaimana regu kami berfungsi? Petik 2. Levi menggelengkan kepalanya. Dia hanya bersikap jujur karena dia tidak memiliki firasat tentang bagaimana Dragonites bekerja. Tentu saja, mengingat Dragonite adalah organisasi rahasia, sejak awal. Sebaiknya kau mendengarkan.
Pasukan naga bertugas mengawasi pelaksanaan penuh dari setiap misi yang kita lakukan, sedangkan pasukan Phoenix bertugas mengumpulkan informasi untuk memastikan keberhasilan misi. Regu Serigala bertanggung jawab atas pembunuhan pasukan harimau untuk pertahanan. Jika Anda tidak tahu apa-apa tentang ini, bagaimana Anda bisa berharap untuk memimpin kami untuk berhasil dalam misi ini? Yang lain jelas-jelas meremehkan ketidaktahuan Levi. Mereka tidak berpikir bahwa Levi akan membawa nilai apapun bagi tim mereka, dan bahkan berpotensi membebani mereka. Dalam upaya untuk meringankan suasana tegang, Lennox dari pasukan Phoenix menambahkan, "Baiklah, karena Dragonites telah menunjuk God of War sebagai pemimpin kita, mereka pasti memiliki alasan untuk melakukannya. Mari kita berangkat tanpa basa-basi lagi. Kami berisiko terkena setiap detik kami menyia-nyiakan waktu kami di sini." Petik 2. Drakon, Phoenix, dan yang lainnya menghela nafas. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Tapi aku harus membuat sesuatu yang sangat jelas, jika sesuatu terjadi pada orang lumpuh itu, aku tidak akan membahayakan diriku sendiri untuk membantunya. Aku juga tidak. Aku tidak akan membiarkan dia membebaniku. Aku bahkan tidak akan meliriknya jika dia mati di sepanjang jalan. Mereka masing-masing menyuarakan tekad mereka untuk tidak membiarkan Levi menghalangi mereka untuk menyelesaikan misi. Sebaiknya kau mengikutiku. Lennox terlihat tanpa ekspresi, tetapi dia masih terdengar cukup ramah dibandingkan dengan yang lain karena dia menganggap Levi sebagai idolanya. Dia tidak akan memedulikannya jika itu orang lain. Tentu, Levi menganggukkan kepalanya. Atas perintahku, pasukan serigala bertugas membersihkan jalan di depan sementara pasukan macan bertanggung jawab atas pertahanan belakang. 2 regu lainnya akan mengawal benda itu bersamaku. Misi ini akan disebut pertahanan naga, dan kita harus berhasil. Setelah Drakon selesai memerintah, tim segera berangkat. Tidak aman untuk mengambil rute laut atau udara. Oleh karena itu, regu memutuskan bahwa jalur darat akan menjadi taruhan teraman mereka. Levi dan Lennox berada di tengah konvoi. Kotak itu ada di depan mata mereka. Itu berarti Levi dan kotak itu membutuhkan tingkat perlindungan yang sama. Setelah masuk ke dalam mobil, Levi memutuskan untuk tidur siang. Dia sebenarnya merindukan Forlevia. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali dia melihatnya. Phoenix memelototi pria itu. Lennox, aku tahu kamu menganggap pria ini idolamu, tapi lihat dia sekarang. Apakah dia terlihat seperti panutanmu sekarang? Phoenix hanya bisa menggerutu. Bab 1349. Dia pernah menjadi idola kita, tapi sekarang dia hanya menjadi beban bagi kita semua. Phoenix menegur dengan marah. Lennox menghela nafas. Bagaimana bagusnya jika dia sehat. Bagaimanapun, dia adalah dewa perang, dan menjulang di ratusan negara di masa jayanya. Itu benar-benar sepertinya tidak mungkin sekarang. Lihat dia tidur siang tepat di tengah misi. Apakah dia pikir dia sedang dalam perjalanan liburan atau semacamnya? Yang lain tidak memandangnya dengan baik. Sementara itu, Levi tertidur lelap dengan memikirkan Forlevia. Saat itu hujan deras ketika dia bangun, dan pria itu tidak menyadari jarak yang telah mereka tempuh. Guntur bergemuruh saat kilat merobek langit. Raungan guntur yang tiba-tiba membuat Levi tersentak bangun. Dia bermimpi tentang Zoe dan Forlevia diculik oleh seseorang. Pria itu tersentak bangun dari mimpi buruk saat guntur menggelegar. Skuad Phoenix tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan itu. Apakah dia baru saja dikejutkan oleh suara guntur? Bagaimana dia akan memastikan bahwa obat terapi gen dapat dikirim dengan aman kembali ke kota Auckland seperti ini? Hah? Apa lelucon? Bagaimana orang cacat dapat mengawal obat terapi gen dengan aman? Lennox menghela nafas. Sepertinya dia mengalami trauma besar. Saya pikir itu adalah gejala yang cukup umum untuk merasa cemas dan terganggu oleh suara keras. Tentu saja itu adalah trauma besar. Dia tidak hanya kehilangan gelar God of War-nya, tetapi dia juga menjadi lumpuh. Siapa yang bisa menerima perubahan sebesar itu? Mengapa petinggi bahkan mengirim orang yang tidak kompeten untuk mengawasi misi? Apakah mereka menganggap ini serius? Sebagai bagian dari Dragonites, keempat regu bangga dengan supremasi mereka atas yang lain. Setiap anggota memegang harga diri mereka. Keputusan petinggi dalam menunjuk Levi untuk mengawasi misi jelas berarti bahwa mereka tidak percaya diri dengan kemampuan keempat regu. Terlebih lagi, kondisi Levi yang terganggu membuat mereka semakin marah. Namun, kami harus memiliki kepercayaan diri.
Kami ber-16 cukup kuat untuk melindungi obat terapi gen agar tidak diambil. Phoenix kemudian melemparkan pandangan meremehkan ke arah Levi. Bahkan jika kita dibebani oleh orang cacat, Drakon dan yang lainnya mengakomodasi kehadiran Levi, bukan karena kata-kata Lennox, tetapi karena mereka bangga sebagai burung merak tentang kemampuan mereka. Meskipun demikian, mereka tidak menemui banyak kesulitan di sepanjang jalan. Zona pertama aman. Begitu juga zona kedua. Zona ke-16 jelas. Narkoba itu tidak hanya dikawal oleh 16 anggota regu elit tetapi sejumlah penjaga rahasia tersebar di sepanjang jalan. Mereka bergiliran untuk memastikan jalan di depan bersih bersama dengan pasukan serigala. Setelah perjalanan 1 malam, mereka semakin dekat ke kota Auckland. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. 1 zona lagi dan kita bersih, Lennox tersenyum. Aku ragu ada orang yang berani mencegat kita saat kita berada di Erudia. Phoenix mendengus. Mereka yakin bahwa tidak ada yang berani membuat masalah bagi mereka dan juga Erudia. Kemudian, suara drakon terdengar dari ujung depan, pasukan serigala dan penjaga rahasia telah memeriksa zona di depan, dan tidak ada penyergapan. Kita akan dapat mencapai kota Auckland dengan selamat. Saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk minum sampahnya. Petik 2. Hore! Semua orang bersorak saat mereka menghela nafas lega, suasana tegang yang menyelimuti mereka mereda. Bagaimanapun, mereka telah berjaga-jaga sepanjang malam. Saya pikir kami akan memiliki pertempuran besar dan tentu saja tidak berpikir bahwa misi ini akan semudah ini. Phoenix mengangkat bahu dan tampak tak kenal takut. Lennox tersenyum. Mungkin mereka benar-benar terintimidasi oleh reputasi kita. Lagi pula, siapa yang berani berperang di wilayah Erudia? Misi ini benar-benar sepotong kue meskipun sangat penting. Saya tidak berpikir kita benar-benar pantas mendapatkan lencana kehormatan yang terjadi kemudian. Yang lain tertawa sebagai tanggapan. Saya pikir kalian harus lebih berhati-hati meskipun misinya sejauh ini cukup mudah. Suara Levi berdering tepat ketika peleton mulai lengah. Bab 1350. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Levi tidak berbicara sepatah kata pun sejak dia masuk ke dalam mobil. Namun, ketika misi itu tampaknya akan segera berakhir, pria itu angkat bicara. Mereka menganggapnya tidak masuk akal, untuk sedikitnya. Phoenix melemparkan tatapan meremehkan lagi dan mengejek Levi. God of War, apakah kamu tidak mengerti laporan yang baru saja kembali? Drakon telah memberitahu kami bahwa 1 zona di depan kami bersih, dan tidak ada bahaya atau penyergapan di depan. Apa yang harus kita perhatikan saat itu, tepatnya? Petik 2. Levi hanya tersenyum melihat tatapan ragu Phoenix dan bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas konvoi hari ini? Drakon, kenapa? Tanya Lennox. Hentikan konvoi dan panggil Drakon. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Levi memerintahkan. Suara Phoenix menjadi sangat rendah. Apakah kamu memesan kami? Seperti apa suaranya? Dragonites telah mengirim saya ke sini untuk memerintahkan kalian semua. Perlukah saya mengingatkan Anda bahwa banyak dari Anda seharusnya mendengarkan saya? Levi membalas. Itu tidak mungkin. Mengapa kita harus? Phoenix dan yang lainnya marah. Lennox berdiri untuk menenangkan semua orang. Drakon, hentikan konvoi. God of War ingin mengatakan sesuatu padamu. Drakon mengalah dan menghentikan konvoi. Dia memimpin anggota lain ke tengah konvoi. Apa yang harus kamu katakan? Draco jelas tidak senang dengan interupsi itu. Jika Anda tidak ingin menderita korban, maka ubah rute untuk memasuki kota Auckland sekarang juga. Kata Levi. Apa? Semua orang tercengang mendengar ucapannya. Apakah Anda meminta saya untuk mengambil rute lain untuk memasuki kota Auckland? Drakon bertanya sambil menunjuk tepat ke hidung Levi. Dewa Perang, jika bukan karena rasa hormat yang saya miliki untuk Anda, saya akan memukul Anda di wajah Anda. Benar, apakah Anda menganggap kami bodoh? Mengapa kita harus mengubah rute karena kita sudah mencapai kota Auckland? Terperangah, Pantera mengintip ke arah Levi dan bertanya, apakah kamu tidak mengerti? Zona di depan jelas, dan pasukan serigala memiliki segalanya di bawah kendali. Tidak ada bahaya. Mengapa kita mengubah rute kita dalam kasus itu? Petik 2. Apakah kamu delusi atau semacamnya? Kami memiliki situasi di bawah kendali. Tidak ada bahaya yang akan datang. Levi mendengus. Aku akan menyarankan kalian untuk percaya padaku.
Tidakkah menurut Anda tidak biasa tidak menemukan apapun di sepanjang jalan? Petik 2. Karena kita mengangkut sesuatu yang diperebutkan oleh banyak negara, apakah menurut Anda mereka akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Levi, itu asumsimu. Kita harus melihat situasi saat ini. Yang benar adalah, kami telah mengkonfirmasi bahwa jalan di depan kami jelas dan tanpa bahaya. Draco hampir mendidih karena marah. Percaya padaku. Kalau tidak, banyak orang akan terluka. Meski begitu, Levi tetap pada kata-katanya. Aku akan membuangmu di sini jika kamu terus mengoceh. Draco berteriak. Levi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kenapa tidak ada yang percaya padaku? Keempat regu itu memang elit Dragonites. Namun, dalam hal pengalaman, mereka bukan tandingan Levi. Jika dia masih dewa perang, semua orang akan menyukai setiap kata-katanya. Namun, dia telah diturunkan pangkatnya menjadi orang biasa, dan lumpuh, tidak kurang. Saya takut tidak ada yang akan mendengarkan kata yang saya katakan bahkan jika saya berteriak keras. Saya ingin melihat bahaya apa yang akan datang kepada kita. Phoenix memelototi Levi. Konvoi melanjutkan perjalanan mereka, mengabaikan perintah Levi. Semua orang tampak muram setelah interupsi Levi yang terlalu dini. Konvoi tidak mengalami kesulitan mengarungi zona terakhir sejak regu serigala dan penjaga rahasia telah membersihkan jalan di depan. Sementara itu, sekelompok orang sedang menunggu konvoi tepat di pintu masuk kota Auckland. Ketika konvoi mencapai pintu masuk, Drakon menghentikan konvoi dan meraung pada Levi, di mana bahayanya, ya. Bersambung.